Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami persembahkan kepadamu Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang terus memberkati hidup kami, menguatkan kami pada pagi hari ini untuk melaksanakan kembali komitmen kami, kebersamaan kami di dalam persekutuan ibadah saat teduh pagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kemurahan hati-Mu memberkati kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Salam kudus. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita akan firman Tuhan. Kita dipenuhi lagi dengan pengertian-pengertian yang benar untuk meneruskan ya tema besar kita, fokus kita sekarang dari Galatia pasal 5. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, sangat terberkati dengan kerinduan kita bersama ya, untuk memahami lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Galatia pasal 5 ya, dan kita sudah sampai di ayatnya yang ke-16 sekarang ya. Ya, juga saya ingin menyapa juga di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bapak kita, Bapak Dr. Andus Banuasi Simamora. Salam sehat selalu Bapak, salam sehat untuk keluarga semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Juga saudara kita Bapak Evangelis Ali Arno Situmorang dari Medan yang selalu setia mengikuti ibadah saat teduh kita. Ya, puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Galatia pasal 5 dari ayatnya yang ke-16. Nah, ini sangat luar biasa saudaraku ya. Kita saya akan membaca untuk kita. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa ya, menjadi berkat yang besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya dan semua orang yang hidupnya ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin saya sudah menjelaskan pertama-tama bahwa inilah kesimpulan yang besar yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus ya, ketika kita sudah membaca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan masuk sekarang ke pasal 5. Saudaraku, ya kita hendak dibawa kepada satu fokus yang besar ya, satu cermin yang besar, yang luas, yang sangat luar biasa, di mana terang kemuliaan Kristus digambarkan di Galatia pasal 5 ini, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya pertama-tama ya, bagaimana orang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ya, orang itu harus memiliki Roh Kudus. Amin. Orang itu sudah didiami oleh Roh Kudus. Ya.
Banyak orang berpikir bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang kalau beribadah gemetar-gemetar gitu ya. Kemudian mereka ya menangis sejadi-jadinya, kemudian mereka berbahasa roh, berkata-kata yang tidak jelas, yang tidak dimengerti, bukan bahasa manusia. Lalu mereka berpikir bahwa itu adalah orang-orang yang sedang beribadah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian pengertian firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa hidup kita saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus adalah karena kita pertama-tama sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah termeterai di dalam hidup kita, dan hidup kita sudah termeterai di dalam Roh Kudus. Amin. Kapan itu kita mulai, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, itu kita mulai ketika kita dikatakan mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Yesus mati mengampuni segala dosa kita, dan ketika kita percaya, disitulah kita termeterai dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian kita boleh yakin, seyakin-yakinnya, sepenuh-penuhnya, saudara-saudaraku, bahwa ya, kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu termeterai, ya. Karena Roh Kudus itu termeterai, maka Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam kehidupan kita, ya, dalam keadaan setengah-setengah. Yaitu Roh Kudus itu datang dan pergi. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Namanya meterai itu harus bersama-sama, ya, selalu dalam satu kesatuan sebagai jaminan, ya. Itu adalah sebagai penjamin, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebuah perjanjian itu disahkan dengan satu tanggung jawab yang sepenuhnya. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan saudaraku yang sangat luar biasa dalam kasih karunia yang kita peroleh, yang kita miliki saat ini. Allah sendiri yang menjadi jaminan masa depan hidup kita. Amin. Ya, saudaraku, betapapun rintangan dan persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, sebagaimana yang dialami oleh semua orang, tidak ada yang bisa lepas dari persoalan, pencobaan, dan ujian di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia ini adalah tempat pertempuran. Dunia ini adalah tempat peperangan. Ya, dunia ini adalah tempat di mana terjadi kekacauan, dan dunia ini adalah tempat di mana berkembang kejahatan demi kejahatan, dan dunia ini adalah tempat di mana kita melihat orang, ya, banyak orang yang menggunakan kesempatan dan kebebasannya untuk melakukan kehidupan, ya, yang mereka tentukan sendiri tanpa, ya, menaklukkan diri mereka kepada kehendak daripada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara dan saya mempunyai satu keistimewaan, dan bukan karena kita, dan bukan karena kehebatan kita, dan bukan karena kebolehan, kesanggupan kita, tetapi ini adalah karena anugerah Allah, karena karunia Allah. Allah sendiri menganugerahkan kepada kita Roh Kudusnya. Amin. Rohnya, roh daripada Tuhan Yesus Kristus telah dianugerahkan kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu, dikatakan, yang dijanjikan oleh Allah menjadi bagian masa depan hidup kita, melindungi kita, memelihara hidup kita,
membesarkan hati kita dikala kita, ya Bapak Ibu Saudara, harus bergumul, ya menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita ini, baik secara fisik Bapak Ibu Saudaraku maupun secara pikiran, ya baik secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sudah tahu. Amin. Allah sudah tahu bahwa setiap umatnya, setiap orang-orang percayanya, setiap orang-orang kudusnya Tuhan itu pasti diperhadapkan kepada suatu masa di mana di dunia ini akan kita hadapi kesulitan-kesulitan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mengherankan bagi kita, karena itulah yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Untuk mengalahkan segala pencobaan. Amin. Ini yang sangat luar biasa, saudara. Untuk itulah Yesus datang hadir ke dunia ini sebagai manusia. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Sekalipun dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi Allah itu ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar ada. Allah itu benar-benar hidup dan dia nyata, saudara-saudaraku, dan dia berkuasa. Dialah, ya Allah itulah yang sesungguhnya yang menjadikan ya segala sesuatu, dan kepadanya lah kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu ya dengan kehadiran kita, sejak kehadiran kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, untuk memastikan hubungan kita dengan Allah kita, oleh karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, maka Allah memastikan hubungan kita kembali kepadanya dengan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan cara pertama-tama dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran semua orang, karena sudah diperhitungkan, ditimpakan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus juru selamat kita. Dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit, dan dia hidup selamanya. Saudaraku, itulah kebenaran Allah yang dinyatakan untuk menjadi penghubung, untuk memulihkan kembali hubungan daripada manusia dengan Allah. Dan ketika kita percaya kepada peristiwa, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah soal iman. Ini bukan soal perbuatan-perbuatan. Ini bukan soal karya manusia. Ya, ini bukan soal penampilan, performance daripada orang-orang. Ya, orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat. Ini bukan soal ya bagaimana manusia menampilkan dirinya di hadapan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ini adalah bagaimana ya semua orang bisa melihat keberadaan daripada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang sudah dilakukannya di atas kayu salib dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita ketika kita ya saudara-saudaraku melihat ke depan hidup kita, melihat hidup kita setiap hari, saudara-saudaraku, melihat ke sekeliling kita, ya, memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ini semuanya adalah terhubung dengan kehendak daripada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Yesus Kristus untuk tinggal di dalam kehidupan kita,
dan kehidupan kita tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus secara permanen untuk selama-lamanya. Dialah yang akan memandu hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memberikan hikmat bijaksana daripada Allah kepada kita, bagaimana hidup kita diarahkan kepada fokus yang besar, yaitu agar hidup kita dipenuhi oleh seluruh kehendak-Nya, kehendak daripada Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya sekali lagi, pertama-tama itu harus dimulai dengan pengertian yang benar, yaitu bahwa ketika kita percaya, saudara-saudaraku, kepada Yesus Kristus, hidup kita sudah termeterai. Amin. Ya, sehingga termeterai oleh Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita memandang berkat Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus ini adalah sesuatu yang sifatnya permanen, ya. Sehingga saudara-saudaraku, kita tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu keluar masuk, ya. Kita tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita karena kita mengundang. Ya, banyak orang yang berdoa, ya, mengundang supaya Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus di tengah-tengah kami. Memang Roh Kudus ada di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Nah, dengan pengertian seperti itu, Roh Kudus itu posisinya di mana? Ya, mengundang Roh Kudus katanya. Ya, apakah Roh Kudus itu sebagai undangan bagi kehidupan kita, atau Roh Kudus itu adalah pemilik, ya, penguasa, ya, yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh dan jiwa kita, di dalam tubuh kita yang ditebus, ya, dengan sempurna. Yang mana yang kita pahami, yang mana yang dimengerti oleh orang-orang sebagai kasih karunia yang sesungguhnya saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Sebab kalau kita mengundang orang lain, itu artinya orang lain itu ada posisi di luar, jauh, ya, saudaraku. Ya. Sesudah dia hadir, sesudah orang itu hadir, sesudah undangan kita itu hadir, barulah bersama-sama, dan kemudian pergi lagi, berpisah lagi. Kemudian untuk lain kali diundang lagi, saudaraku, dimohon lagi supaya hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami, mengerti pekerjaan Allah saat ini di dalam kasih karunia-Nya, tidak demikian sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah di dalam doa-doa dan permohonan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengerti bahwa hidup kita sudah termeterai, ya, hidup kita yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hidup kita secara duniawi, bukan kehidupan kita di dalam daging, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kehidupan kita yang digerakkan oleh pikiran kita sendiri, oleh kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan itu yang ditinggali, yang didiami oleh Roh Kudus. Yang didiami oleh Roh Kudus adalah kehidupan kita yang baru. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, kita ini mempunyai suatu kehidupan. Kehidupan yang baru namanya, amin. Kehidupan yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, ya, kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kehidupan yang berarti dan sangat berharga, kehidupan bersama-sama dengan Kristus, yaitu kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan yang sementara saat ini, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, yang memandu, yang mengarahkan, ya, yang membawa kita kepada, ya, masa depan, yang memimpin langkah-langkah kehidupan kita adalah kehidupan yang abadi, yaitu Roh Kudus, ya, yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kita. Sehingga kita boleh yakin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi,
di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ini, maksudku ialah, ya, hiduplah oleh roh. Amin. Jadi Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, menegaskan bahwa apapun yang kita pikirkan dan apapun yang ingin kita lakukan dan apapun saudara-saudaraku yang kita hadapi dan apapun yang kita perjuangkan, hendaklah kita tetap setia kepada kebenaran ini. Amin. Hendaklah kita tetap setia kepada Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia-Nya. Ya, saudaraku. Supaya apa? Supaya instrumen, ya, daripada Roh Kudus, ya, yaitu kebenaran firman-Nya, ya, pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman-Nya, saudara-saudaraku, supaya itu semua bisa terjelmakan, bisa terwujudkan, Bapak Ibu Saudaraku, bisa terimplementasikan di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara dan saya harus terus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita sudah bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah tentunya semuanya bisa terjadi adalah karena iman, melalui iman kita kepada setiap pengertian-pengertian kebenaran yang membangkitkan, ya, roh dan jiwa kita untuk menyadari siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana kita di dalam Kristus dan ke arah mana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya tidak mungkin dialami dengan hanya karena, ya, pengetahuan secara duniawi atau oleh karena perasaan-perasaan manusia, ya, tetapi saudara-saudaraku, itu semua akan menjadi nyata karena kita melihat kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, itulah identitas jati diri kita yang menghubungkan pikiran dan perasaan kita kepada Roh Kudus dan kepada kesadaran, pengertian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ini bukan sesuatu yang misterius yang tiba-tiba, ya, dialami oleh seseorang karena dia mengalami mujizat-mujizat, karena dia mengalami hal-hal yang supernatural. Bukan itu Bapak Ibu Saudaraku maksud daripada Roh Kudus, maksud daripada Rasul Paulus kita dipenuhi dengan Roh Kudus di sini. Ya, saudara-saudaraku. Tapi ini adalah tujuan daripada Rasul Paulus tentang dipenuhi daripada Roh Kudus ini. Saudaraku, ke depan, ya, kita akan banyak menghabiskan waktu kita untuk memahami firman Allah. Apa artinya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Amin. Ya, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Karena apa? Karena itulah sebenarnya, ya, format yang besar. Itulah sebenarnya, saudaraku, inti daripada tujuan hidup kita, bagaimana kita bisa melayani dengan kebebasan, kemerdekaan tanpa rasa takut dan tanpa rasa khawatir, dan tidak dikuasai oleh intimidasi, oleh ancaman, ya, di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, inilah sebenarnya sukacita kita yang paling besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena saudara-saudara dan saya membutuhkan kasih karunia Allah yang lebih besar lagi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi Paulus katakan, maksudku adalah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menghindarkan keinginan daging kita dengan kemampuan pikiran kita sendiri. Tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Karena keinginan daging itu telah melekat mendarah daging. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sejak kita masih ada di dalam kandungan dan lahir ke dunia ini, dan kemudian kita mempelajari dari lingkungan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempelajari dari lingkungan kita, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan daging, sebab kita hidup di dunia ini dan belajar dari lingkungan, ya saudaraku, karena kita dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita hidup, dan bagaimana kita belajar dari orang-orang lain, ya saudaraku, yang menyatakan segala sesuatu dengan sikap mereka yang belum tentu itu, ya, adalah dilakukan berdasarkan daripada kehendak Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu saudaraku, kita memulai hidup baru kita, ya, kita memulai fokus kita mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, belajar sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Amin. Dan ini sangat menarik, ya saudaraku, karena kita tidak akan dirugikan. Amin. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak dirugikan, ya, tetapi sebaliknya kita sangat diuntungkan. Keuntungan yang sangat besar, berkat yang sangat besar, ya saudaraku, yang ada di dalam kehendak Allah yang sudah kita mengerti, ya Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang sedang kita gali. Amin. Yang sedang kita gali dan yang sedang kita fokuskan, ya, di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mau kehilangan, ya, apapun saudaraku, ya, supaya setiap waktu dan kesempatan, pikiran dan hati, tenaga dan energi yang kita keluarkan, yang kita lakukan, saudara-saudaraku, kita mau supaya semuanya itu diperhitungkan sebagai upah yang besar, ya, yang akan kita terima ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, pada saat kita, ya, bertemu dengan Dia di hari yang akan datang, ketika Dia datang di awan-awan untuk membawa kita, menjemput kita, dan membawa kita ke dalam surganya yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu, ya, di sini kita lihat Paulus mengatakan di ayat 17-nya, ya, kenapa saudara-saudaraku kita harus selalu waspada? Ya, kenapa selalu kita harus tersadar? Ya, tersadar Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita terus penting untuk diingatkan terus oleh firman Allah, saudara-saudaraku? Karena, ya, di dalam diri kita, yaitu di mana kita masih tinggal di dalam tubuh yang lemah ini, tubuh yang sementara ini, ya, di sini ada Roh Kudus, di sini ada kekekalan, di sini ada kehendak Allah, di sini ada kebenaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi di sini juga ada, ya, keinginan yang berjuang untuk mengembalikan kita kepada kehidupan yang lama, saudara-saudaraku, ya. Ya, itulah sebabnya dikatakan akan terasa sekali hal ini, saudaraku, di ayat 17. Setelah kita membaca ayat 17 ini dikatakan, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu ada di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Dua-duanya. Perlawanan itu ada di mana? Yaitu ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini, saudara-saudaraku, ya. Jadi ada dua keinginan yang tarik-menarik, saudaraku. Dan kesadaran kita terhadap firman Allah akan memastikan kita memilih untuk mengikuti kehendak daripada Roh Kudus,
kehendak Allah, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita. Dan Paulus ingin memastikan supaya saudara-saudara ya dan kita semua benar-benar menyadari bagaimana agar setiap keputusan, setiap langkah dan semua ya kerinduan kita bersama, saudara-saudaraku, itu harus dipastikan datang, terbit, ya, timbul, muncul, saudaraku, ya, dari semata-mata adalah karena kesadaran kita ingin mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, mengikuti kehendak daripada Allah, yaitu karena kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan di situ ya di ayat 17-nya, karena keduanya bertentangan. Ya, saudaraku, keduanya berlawanan. Keduanya apa? Antara kehendak daripada Roh Kudus dan kehendak daging itu berlawanan, bertentangan. Tidak ya ada kesamaan Bapak Ibu Saudaraku. Antara langit dan bumi, katakan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Seperti air dan minyak. Ya, tidak mungkin bisa menyatu, saudaraku, ya. Ya, tidak mungkin bisa menyatu, tidak mungkin bisa digabungkan. Ya, antara keinginan daripada Roh Kudus dan keinginan daging. Itu pasti akan selalu bertantangan dan berhadap-hadapan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang terus kita kembangkan pemahaman kita tentang diri kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, bahwa kita sekarang mempunyai satu fokus untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita mempunyai satu fokus untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, ya kita mempunyai suatu kerinduan untuk fokus mengikuti damai sejahtera Allah. Sementara kita sedang berjuang di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi hal yang bertentangan ini di dalam diri kita, Allah mau supaya hidup kita dimurnikan. Amin. Supaya pikiran-pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, didewasakan oleh Tuhan, agar Bapak Ibu Saudaraku di dalam kedewasaan iman ini, saudara dan saya ya mengukir kehidupan ya pengalaman di dunia ini, kehidupan yang bermakna karena hidup bersama-sama dengan Tuhan dan menjalani kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat luar biasa dan yang sangat kita syukuri bersama. Amin. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa tidak semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempunyai kesempatan itu? Karena pertama-tama tidak semua orang mau percaya kepada salib Kristus. Dan yang kedua, ya, tidak semua orang yang percaya kepada salib Kristus mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan tidak semua orang mau terbuka ya pikirannya untuk menerima perubahan hidup yang dikerjakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Ya, tidak semua orang percaya seperti jemaat daripada Galatia ini, jemaat kudusnya Tuhan di Galatia ini. Ya, sebab mereka, saudara-saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang percaya, justru orang-orang ini, saudara-saudaraku, jemaat Galatia ini, ya, mereka salah memilih, mereka salah menentukan sikap, dan mereka ini, saudara-saudaraku, jemaat Galatia ini menjadi orang-orang yang sangat mengecewakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mereka kembali lagi kepada sistem kehidupan yang lama dan
hidup di dalam keinginan daging. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku, ya, Paulus mengatakan di ayat sebelumnya, ya, bahwa itu menyebabkan terjadinya perseteruan di antara mereka. Ya, karena apa? Karena bukan kehendak Roh Kudus yang mereka tinggikan. Fokus mereka bukan untuk menyampaikan kabar baik tentang salib Kristus, kasih yang sempurna, tetapi mereka ingin menonjolkan diri mereka masing-masing, sehingga satu dengan yang lain saling menghakimi, satu dengan yang lain bertolak-tolakan, dan satu dengan yang lain tidak mengalami hubungan yang harmonis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, pertentangan itu, keinginan-keinginan pertentangan itu, saudaraku, itu kita bawa dari kehidupan kita yang lama, dan itu melekat di dalam tubuh kita yang fana ini, saudaraku. Dan selama kita hidup di dalam tubuh yang fana ini, hidup di dalam daging kita ini, saudaraku, godaan-godaan untuk, ya, mengikuti keinginan daging itu akan selalu ada, saudara, ya. Nah, akan selalu ada. Karena itu melekat pada kulit kita, melekat di dalam daging kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pikiran kitalah yang diperbaharui oleh Roh Kudus untuk menyadari supaya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hati kita, ya, saudaraku, harus dikendalikan, harus dikuasai oleh keinginan-keinginan yang rindu memuliakan Tuhan dan mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya mereka yang tumbuh di dalam kedewasaan iman yang bisa menyadari itu setiap hari, ya, yang tidak melalaikan, ya, saudaraku, kehendak daripada Roh Kudus itu. Hanya orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang bisa menyadari itu. Orang-orang percaya sekalipun yang dikuasai oleh keinginan daging, saudara-saudaraku, tidak mungkin menyadari hal itu. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena keinginan daging itu, ya, itu secara diam-diam terus ingin membawa kita kepada perbudakan, ya, kepada belenggu hidup yang lama, supaya kita setiap hari mengalami kekecewaan, ya, supaya kita mengalami kesedihan, supaya kita mengalami rasa kesal dan emosi, ya, kemarahan, Bapak Ibu Saudaraku, dan segala sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Itulah keinginan, kehendak daripada keinginan daging itu sendiri. Dan Allah mau menghindarkan kita dari semuanya itu, saudara-saudaraku, karena hidup kita ini hidup yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang telah ditebus oleh Allah. Maka, saudaraku, Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Nah, karena, saudara-saudara, dikatakan tadi di ayat 17-nya bagian yang terakhir, ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini saudaraku, ya, di hari-hari ke depan akan kita perdalam lagi, ya, maksud daripada Rasul Paulus di sini, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, saudara, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada kerinduan untuk taat kepada Tuhan, tetapi apabila kita
tidak menaklukkan pikiran kita, hati kita, kehendak kita kepada kehendak daripada Roh Kudus, tidak mungkin keinginan yang baik itu bisa tercapai. Karena apa? Karena kuasa pekerjaan daging dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa mencapai itu. Ya, kita tidak bisa mencapai, tidak bisa kita berhasil melakukan kehendak daripada Roh Kudus tanpa ketaatan kita kepada firman-Nya. Tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu pengharapan yang kosong. Kalau orang bilang saya ingin taat kepada Tuhan tapi tidak membagi waktunya untuk belajar firman Tuhan, itu omong kosong, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa memenuhi kehendak Tuhan jauh dari firman-Nya. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa di pagi hari ini, saudara-saudaraku semua, setiap hari, setiap pagi, keinginan dan kehendak kita semua ditaklukkan kepada kehendak Roh Kudus. Ya, saudaraku, kita mau berkorban untuk itu semua. Ya, kita menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani sesama saudara kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu akan menjadi buah daripada Roh Kudus yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita, berproses, bertumbuh dan menjadi dewasa dan berbuah manis dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan tanpa batas untuk membawa kehidupan kita kepada seluruh kehendak-Nya sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudara, sejauh apapun saudaraku masih diberikan kita kesempatan panjang umur di dunia ini, saudara-saudaraku, marilah kita jangan melewatkan kesempatan ini. Amin. Jangan melewatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tanpa kerinduan yang besar untuk datang kepada pengetahuan kebenaran Kristus. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Dan saudaraku, itulah sebabnya kita setiap hari, setiap pagi, dan kita rindu agar hidup kita terus dipenuhi oleh pengertian-pengertian yang benar, agar apapun yang kita lakukan, saudara-saudaraku, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang mencukupkan. Oleh kasih karunia-Nya kita dimampukan, saudara-saudaraku. Dan kita percaya pada akhirnya seluruh kehidupan kita semuanya adalah kehidupan yang terus terberkati oleh kehendak daripada Roh Kudus. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, semua kita diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat kita, terkhusus kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberikan kepulihan yang sempurna ya Pak. Dan untuk saudara-saudara kita yang lain, Tuhan memberikan kesehatan yang baik dalam melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan menolong kita semua menyelesaikannya dengan sukacita yang daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkaulah yang mengutus Roh Kudus memeteraikan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus secara permanen, tinggal tetap di dalam kehidupan kami yang baru, untuk menjadi penghibur bagi kami, yang membawa damai sejahtera dan menghadirkan sukacita surgawi di dalam setiap kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah ya Tuhan, Roh Kuduslah yang menyertai, dan Roh Kuduslah yang membimbing, dan Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kami semuanya, dan Roh Kudus yang memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga atas pengenalan yang baik akan kasih karunia-Mu yang kami dapatkan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami senantiasa bisa menaklukkan
hati dan pikiran kami untuk taat sepenuhnya kepada kehendak-Mu saja. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini dengan penuh sukacita menyambut segala kebenaran firman dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, amin. Selamat beraktivitas. Kembali ke Bapak Pendeta Pardosi untuk mengarahkan kita dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.